Shalom, Selamat selamat datang datang di di ibadah ibadah online online Sekolah Sekolah Minggu Minggu Gereja Gereja Toraja Toraja Jemaat Jemaat Elim Elim Balikpapan. Balikpapan. Sebelum ibadah dimulai, yuk sama-sama kita perhatikan hal berikut. Mohon bimbingan Papa, Mama, atau GSM yang ditunjuk untuk mendampingi selama ibadah berlangsung. Setelah mandi, berpakaian yang sopan dan rapi ya. Fokus beribadah, ikuti instruksi kakak-kakak GSM yang melayani. Siapkan Alkitab dan persembahannya. Duduk sopan. Siapkan hati untuk memuji Tuhan. Sediakan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu ini. Dan setelah selesai ibadah, adik-adik boleh lanjutkan bermain. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh mereka. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan melayani anak-anak sekolah minggu, tapi sebelumnya itu kita meminta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami angkat kepadamu ya Bapa di sorga, atas segala kasih, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, pagi ini kami akan melayani anak-anak sekolah minggumu. Tuhan, kami tidak mempunyai kemampuan apapun jika Tuhan tidak bersama dengan kami. Olehnya itu Tuhan, mampukan kami, kuasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami mampu melayani anak-anak sekolah minggu-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Juga Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu yang terlibat di dalam pelayanan ini. Ini kami Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus kami datang kepadamu. Amin. Hai, halo, selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabar? Baik, luar biasa, Fantastis. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Pastinya semua di rumah sudah pada cantik-cantik, sudah pada ganteng-ganteng, dan pasti sudah menyiapkan Alkitab dan duduk dengan tenang. Oke, mari berdiri karena hari ini adalah harinya Tuhan. Mari kita melakukan hari ini harinya Tuhan. mari
Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita beribadah saat ini. Adik-adik sekolah minggu, apakah 1 minggu yang lalu adik-adik melakukan perintah Tuhan? Lakukan enggak? Coba. Iya, pasti melakukan ya. Iya, kita harus mendengarkan nasihat orang tua kita, mama dan papa. Terus apa lagi? Iya, berdoa kalau mau tidur, kalau mau makan. Terus apa lagi? Jangan lupa baca firman Tuhan. Seperti cerita minggu lalu tentang Bapak Samuel, Tuhan berfirman kepada Bapak Samuel bahwa kita harus selalu dengar-dengaran dan selalu melakukan firman Tuhan. Nah, sekarang adik-adik kita mau bermazmur. Buka Alkitabnya ya. Mazmur pasal 33 ayat 18a. Mazmur pasal 33 ayat 18a. Kita baca bersama. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Adik-adik sekolah minggu, Yesus selalu berpesan kepada kita untuk selalu menjadi anak-anak yang baik. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Adik-adik dalam Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan memberkati, kakak kami akan bercerita dan kami yang akan mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Yang lain, anak-anak semua tenang, dengarkan cerita firman Tuhan pada saat ini. Kenapa, Kak? Ya kenalan, kita mau cerita firman. Oh, kenalan ya, Kak? Iya, cepat kenalan. Baiklah kalau gitu, Kak. Nama saya Nana. Terus. Nama saya Nana. Saya tinggal di... Ya bilang di mana tinggalnya. Tinggal di Balikpapan, Jemaat Elim Balikpapan. Ya. Oke, ada yang kasih dalam Tuhan. Teman kita namanya Nana di Jemaat Elim Balikpapan dan akan bercerita bersama kakak Samuel saat ini menyampaikan cerita firman Tuhan pada saat ini. Oke, semuanya tenang ya. Baik. Adik-adik kasih dalam Tuhan, bangsa Israel. Bangsa Israel itu siapa, Kak? Bangsa Israel itu bangsa yang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Oh gitu. Iya, dengarkan dulu nanti baru tanya. Bangsa Israel dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Nah, ada yang kalian kekasih dalam Tuhan.
bangsa Israel ini bangsa yang besar dan cukup banyak suku. Ada 12 suku pada bangsa Israel. Masyarakatnya banyak sekali, orangnya banyak. Kemudian di bangsa Israel ini dipimpin oleh Musa, dan kemudian bangsa Israel menginginkan seorang raja. Menginginkan seorang raja. Rajanya siapa ya Kak Samuel? Rajanya Tuhan akan tunjukkan kepada Samuel. Samuel itu siapa sih Kak? Samuel itu adalah seorang hakim di bangsa Israel. Oh, gitu ya Kak? Iya. Kemudian Samuel ini dihadapkan oleh bangsa Israel. Mereka menginginkan seorang raja, di mana bangsa Israel mau melihat rajanya seperti bangsa-bangsa lain yang ada di sekitar itu. Bangsa-bangsa lain, suku-suku lain yang ada di bangsa Israel. Nah, kemudian mereka menghadap. Lalu apa yang terjadi sih Kak? Samuel belum bisa memutuskan siapa yang akan menjadi raja pada bangsa Israel. Lalu Samuel berbicara kepada Tuhan supaya Tuhan menunjukkan siapa yang akan menjadi raja bangsa Israel. Oh gitu ya? Iya. Oke, kita dengarkan cerita lanjutnya ya. Kemudian bangsa Israel setelah menghadap Samuel, lalu Samuel berbicara kepada Tuhan. Samuel menghadap Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan siapa yang akan menjadi raja bangsa Israel. Lalu kemudian adalah satu keluarga yang sangat kaya di suku itu, di salah satu suku itu. Nah, dengan kekayaannya mereka punya ternak. Rupa-rupanya ternaknya itu udah ada yang hilang dari kumpulan ternak itu. Kemudian bapaknya atau bapak keluarga menyuruh anaknya. Anaknya? Iya. Anaknya disuruh untuk mencari hewan tadi. Oh gitu ya? Kemudian si anaknya tadi pergi bersama dengan salah seorang pekerjanya. Oh pekerja ya Kak? Iya. Kalau dulu dibilang bujangnya. Ya, orang yang bekerja pada keluarga yang orang kaya tadi. Oh gitu. Iya. Nah, kemudian anak tadi pergi bersama dengan salah seorang bujangnya untuk mencari ternak yang hilang tadi. Jauh ya Kak? Jauh. Mereka mencari dan mencari. Tapi tidak ketemu. Lalu gimana dengan hewannya? Nah, hewannya tadi tidak ditemukan. Kemudian seorang pemuda tadi bersama dengan bujangnya ingin pulang kembali ke rumah. Tetapi seorang bujangnya yang dibawa ini mengatakan, kita mampir di tempatnya seorang pelihat. Kenapa memangnya? Iya, anak kan lihat. Kakak Samuel, pelihat itu apa sih Kak? Pelihat itu adalah orang yang mengetahui sesuatu yang terjadi, di mana tempatnya dan kapan dan seterusnya. Nah, lalu mereka ketemu, mereka mencari. Namanya adalah Bapak Samuel. Samuel? Iya, namanya Samuel, bukan kakak Samuel. Tapi dalam cerita kita ini Samuel. Ya?
Oh gitu ya? Iya. Oke, dengarkan lanjut ceritanya ya. Nah, kemudian mereka ketemu dengan bapak yang namanya Samuel. Mereka bertanya, di mana hewannya mereka itu berada? Rupa-rupanya dikasih dalam Tuhan, dari salah seorang itu Tuhan sudah memperlihatkan kepada bapak yang namanya Samuel tadi bahwa seorang pemuda tadi akan menjadi raja untuk bangsa Israel. Iya. Ada yang tahu namanya? Ana tahu enggak namanya? Kalau saya sih belum tahu. Tapi saya coba jawab ya. Namanya nggak tahu deh, lupa. Namanya adalah Saul. Namanya adalah Saul. Iya, namanya adalah Saul. Ya. Kemudian Raja Samuel tadi mengundang Saul untuk makan di rumahnya. Tetapi bujangnya disuruh pulang kembali ke rumahnya Saul, orang tuanya Saul. Dan kemudian Saul diurapi oleh Samuel karena Saul ditunjuk oleh Tuhan, yang lewat Samuel untuk mengurapi Saul. Lalu apa yang terjadi dengan Saul? Ya, Saul diurapi. Ada yang kasih dalam Tuhan. Keesokan harinya Samuel ingin mengumumkan kepada bangsa Israel mengenai hal yang terjadi, mengenai hal yang disampaikan Tuhan kepada si bapak yang namanya Samuel. Mereka mengumpulkan semua bangsa, semua suku bangsa Israel. Dan akhirnya mereka disuruh berkumpul dan disuruh maju berdasarkan suku, berdasarkan kaum keluarga, dan berdasarkan keluarga. Lalu apa yang terjadi? Nah, pada waktu itu kaum suku Ruben berdiri. Oh, tidak ada. Yang namanya Saul tidak ada. Suku Yehuda tidak ada. Akhirnya sampai pada suku Benyamin. Nah, di suku Benyamin ini, lalu apa yang terjadi pada suku Benyamin? Suku Benyamin ini disuruh berdiri, suruh menghadap supaya Samuel mau lihat si Saul itu di mana, di suku mana gitu loh, keluarganya siapa. Oh gitu ya kakak? Iya. Kemudian si bapak Samuel ini menyuruh berdiri. Akhirnya didapati kaum keluarga Matri. Ya, kaum keluarga Matri. Dan di kaum keluarga Matri tidak ditemui juga. Rupa-rupanya si Saul ini bersembunyi. Dia bersembunyi. Kenapa kok dia bersembunyi? Iya, kenapa ya dia bersembunyi? Takut kali ya. Tetapi Tuhan menunjukkan bahwa Saul ada di rumpun keluarga itu dan di keluarga Kis. Ya, di keluarga Kis. Nama bapaknya adalah Kis. K-E-A-S-H. Ya, dia berada di situ. Si Saul ini adalah orang yang ganteng dan dia juga perawakannya tinggi, badannya tinggi dari suku atau orang yang ada di sekitarnya, sehingga dia mudah sekali didapat ketika dia bersembunyi. Nah, dikasih dalam Tuhan, anak-anak Tuhan tidak boleh takut, tidak boleh bersembunyi ketika itu untuk melakukan hal yang baik. Hal yang baik itu seperti apa sih, Kak? Nah, hal yang baik itu
Salah satu contohnya kalau kita dipanggil sama orang tua harus nyahut. Oh, nyahut ya? Iya, ngomong. Saya ada di sini, Mak. Saya ada di sini, Pak. Ya, saya ada di sini, Mak. Saya ada di sini, Pak. Oh, gitu ya? Iya. Dan Aden kasih juga harus sopan dan santun ya. Jangan lupa itu. Sopan, santun. Kayak apa itu Kak sopan dan santun? Nah, Aden kasih dalam Tuhan, sopan dan santun kalau kita berbicara sama orang tua, sama papa, sama mama, sama om, sama tante, sama kakak, nggak boleh ngomong yang nggak boleh ngomong yang sembarangan. Oh gitu ya Kak? Iya. Dan ingat, kalau ada orang tua lagi berbicara sama orang tua, ya nggak boleh lalu lewat-lewat di depannya tuh, di tengah-tengah mereka, ya. Nah ini harus santun, ya, sopan sama orang tua. Oke, jadi anak sekolah minggu tidak boleh takut dan harus santun. Dan ingat, ya ngomong sama orang tua harus benar ya. Dipanggil mama, dipanggil papa, nyahut ya ngomong. Saya di sini Mas, saya di sini Pak. Ya, jangan seperti Samuel tadi nih, Saul nih. Saul mana Saul kamu? Saulnya apa dia bersembunyi? Ya nggak boleh. Nah, adik kasih dalam Tuhan, Saul kemudian dipanggil, berdiri di tengah-tengah bangsa Israel dan diperkenalkan oleh Samuel. Inilah raja bangsa Israel yang diminta, yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menjadi raja. Dan Samuel juga menyampaikan hak-hak sebagai raja. Dan kasih Tuhan, lu kita ketahui anak sekolah minggu, raja yang pertama untuk bangsa Israel namanya adalah Saul. Siapa? Saya Kak. Siapa? Saul. Iya betul, tapi jangan buka mulutnya dibuka lebar-lebar dong. Ya, Nana bilang Saul. Ya, raja yang pertama adalah Saul. Baik, demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ada yang semua yang duduk-duduk ya, yang mendengarkan dengan baik. Cerita kita terambil dalam kitab 1 Samuel. Yang bawa kitab bisa dibuka ya. 1 Samuel pasal 8, pasal 9 dan pasal 10. Nah, ini panjang nih pasalnya, tetapi kakak akan bacakan beberapa ayat saja. Oke? Yang kakak akan bacakan ayatnya dalam kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 17 dan 1 Samuel pasal 10 ayat 1 dan 2. Kakak, saya baca ya. Ya, nanti Nana baca ayat yang 1 Samuel pasal 9 ayat 17 ya. Oke, hari. Baik. Adik kasih Tuhan, sudah siap? Ya, Nana akan bacakan firman Tuhan di kitab 1 Samuel pasal 9 ayat 17. Oke, yang sudah dibuka kitabnya dilihat ya. 1 Samuel 9 ayat 17. Ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepadanya, "Inilah orang yang kusebutkan kepadamu itu. Orang ini akan memegang tampuk pemerintahan atasmuku." Sudah, sekarang kakak Samuel yang baca lagi. Kakak Samuel akan baca dalam kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berbunyi seperti ini. Lalu Samuel mengambil buli-buli berisi minyak, dituangnyalah ke atas kepala Saul.
Diciumnyalah dia sambil berkata, "Bukankah Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas umatnya Israel? Engkau akan memegang tampuk pemerintahan atas umat Tuhan, dan engkau akan menyelamatkannya dari tangan musuh-musuh di sekitarnya. Inilah tandanya bagimu bahwa Tuhan telah mengurapi engkau menjadi raja atas miliknya sendiri. Apabila engkau pada hari ini pergi meninggalkan aku, maka engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel di daerah Benyamin di Zelzah. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah diketemukan, dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Katanya, apakah yang akan kuperbuat untuk anakku itu?" Demikian firman Tuhan. Cerita kita hari ini, Raja Israel yang pertama. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, ini pasti hal yang kalian tunggu-tunggu ya. Nah, sekarang kita masuk dalam aktivitas. Makanya jangan kemana-mana. Lihat video berikut ini. Halo semuanya, selamat hari Minggu. Saatnya kita masuk ke dalam aktivitas untuk minggu ini. Kelas anak Indria dan anak kecil membuat mahkota. Contohnya seperti ini. Kalau sudah selesai adik-adik buat, silakan foto dengan mahkotanya ya. Dan untuk kelas anak besar dan anak remaja, aktivitasnya adalah menyebutkan nama-nama Raja Israel. Minimal 3 raja ya. Ini saya akan menyebutkan beberapa Raja Israel. 1. Raja Saul, 2. Raja Daud, dan 3. Raja Salomo. Terima kasih. Silakan divideokan, lalu dikirim ke guru-guru sekolah minggunya. Aktivitas ini ditunggu sampai hari Rabu 2 Desember 2020. Oke, selamat mengerjakan aktivitasnya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik sekolah minggu, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dan kita diingatkan oleh Tuhan melalui firman-Nya dari Alkitab. Ayo buka Alkitabnya ya. Kita buka Alkitab kita dari Pertama Tesalonika pasal 3 ayat 9. Pertama Tesalonika pasal 3 ayat 9 berbunyi demikian. Sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Sambil kita menjalankan persembahan, kita melakukan bawa persembahanmu.
Mari kita berdoa sahabat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Tuhan memberkati kami semua, kiranya dengan Roh Kudus memberikan kami supaya kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Tuhan berkati sehingga persembahan ini dipergunakan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa kepadamu buat anak sekolah minggumu Tuhan, di beberapa hari ke depan yang akan mengikuti ulangan semester. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan supaya ketika jadwal yang sudah ditentukan, anak sekolah minggumu dapat mengikuti ulangan tersebut. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepadamu juga untuk pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada bulan Desember di Balikpapan pada tanggal 9 bulan Desember. Tuhan memberkati supaya setiap pemilih dapat menggunakan haknya untuk memilih seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua, memberkati guru-guru sekolah minggu kami. Tuhan memberikan kekuatan kesehatan kepada mereka supaya guru-guru sekolah minggu kami boleh melayani kami, anak-anak sekolah minggumu, seturut dengan kehendak Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, Tuhan memberkati kami sepanjang minggu ini dan sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Adik-adik, setelah ibadah ini selesai, jangan beranjak dulu ya, karena kita akan melihat aktivitas selama 2 minggu berturut-turut yang lalu. Silakan dilihat. Adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan terima berkat dari Tuhan. Mari berdiri, kita bersama-sama melakukan "Oh berkati kami". Tangannya di dada seperti ini ya. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Kita sudah selesai melayani anak-anak sekolah minggu kita. Mari kita bersyukur kepada Tuhan, kita berdoa. Kami kembali bersyukur kepadamu Bapa di sorga atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami anak-anak-Mu Tuhan sudah melayani anak-anak sekolah minggu-Mu. Biarlah Tuhan setiap apa yang sudah kami lakukan hari ini berkenan di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Amin.